Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya rejeki atau keberuntungan itu rasanya kayak datang dan pergi sesuka hati? Nah, kali ini kita akan bedah bareng gimana tindakan kita sehari-hari yang sadar maupun nggak sadar bisa jadi magnet rejeki atau malah jadi penghalangnya. Kuncinya ada di satu prinsip universal, karma. Coba deh inget-inget, pernah nggak ngerasa udah kerja keras banget, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Atau mungkin peluang yang udah di depan mata, tiba-tiba menjauh gitu aja? Kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu nggak sendirian. Dan sering banget jawabannya itu ada di dalam tindakan kita sendiri. Oke, kita lurusin dulu ya. Karma itu bukan soal hukuman mistis dari langit. Sama sekali bukan. Ini tuh prinsip yang logis banget. Apa yang kita tanam, ya itulah yang bakal kita tuai. Simpelnya, perbuatan kita itu langsung membentuk hasil yang kita terima. Masuk akal banget kan? Nah, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari dasarnya, terus kita selami apa aja sih penghalang rezeki itu, dan pastinya kita tutup dengan jalan keluar menuju kelimpahan yang sejati. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari penghalang yang paling fundamental, yaitu yang datang dari dalam diri kita. Yap, sebelum lihat keluar, kita perlu periksa dulu kondisi batin kita. Ada 3 pola pikir utama nih yang bakal kita bongkar. Keserakahan, iri hati, dan yang terakhir, kurang bersyukur. Nah, analogi di sini tuh keren banget. Bayangin rejeki itu kayak sungai. Kalau alirannya kita terusin, kita bagi-bagi, airnya bakal terus segar dan ngasih kehidupan. Tapi, kalau kita serakah dan coba nimbun air itu buat diri sendiri, jadinya malah kayak kolam yang tergenang. Kotor, busuk, dan akhirnya kering kerontang. Itulah keserakahan. Dia menyumbat aliran berkah. Akibatnya apa? Ironisnya, orang yang serakah itu justru hidupnya menderita. Hartanya mungkin banyak, tapi hatinya selalu merasa miskin. Selalu cemas, gak pernah puas, dan pada akhirnya, karma negatif yang dia ciptain sendiri itu bisa banget bikin dia kehilangan semuanya. Lanjut ke penghalang kedua, iri hati. Wah, ini sih racun yang kita minum sendiri sambil berharap orang lain yang kena kenapa. Saat kita ndak suka lihat orang lain sukses, sebenarnya kita lagi bangun tembok tinggi yang ngalangin kesuksesan kita sendiri. Gini deh, bayangin ada 2 pemahat. Yang satu, fokus banget ngukir batunya sampai jadi karya yang indah. Pemahat yang kedua, dia sibuk ngelirik hasil temennya, ngeluh, ngerasa nggak adil. Hasilnya, pemahat pertama sukses, yang kedua cuma punya batu kasar yang nggak jadi apa-apa. Nah, itulah yang dilakuin sama rasa iri. Dia bikin fokus kita buyar dari apa yang seharusnya kita kerjain. Dan penghalang batin yang ketiga, ini dia penyakit yang sering banget nggak kita sadari, kebiasaan mengeluh. Tiap kali kita fokus sama apa yang nggak kita punya, kita tuh sebenarnya lagi ngasih sinyal ke alam semesta, tolong kasih aku lebih banyak kekurangan. Ini kebalikan total dari energi rasa syukur. Coba bayangin, ada 2 orang dikasih sepotong roti yang sama persis. Orang pertama, wah, alhamdulillah dia nikmatin rotinya, dia bahagia. Orang kedua, ya kok rotinya kecil, kok nggak ada selainya. Rotinya sama, tapi pengalaman yang didapat beda jauh. Perspektif kita itu benar-benar membentuk realitas hidup kita. Oke, dari pikiran, sekarang kita geser ke tindakan nyata. Apa yang kita ucapkan dan lakukan itu punya kekuatan luar biasa buat membangun atau justru menghancurkan jalan rezeki kita. Yuk, kita lihat 2 tindakan spesifik, bohong dan menyakiti orang lain. Bohong dan nipu itu ibaratnya kayak bangun rumah di atas pasir. Mungkin kelihatannya bagus, cepet jadinya, tapi fondasinya rapuh banget. Begitu datang badai ujian atau kebenaran terungkap, rumah itu pasti ambruk. Ingat, kepercayaan itu fondasi dari segala hubungan dan bisnis. Jadi intinya gini, keuntungan sesaat dari bohong itu nggak akan pernah sepadan sama kerugian jangka panjangnya. Apalagi di zaman digital sekarang, di mana reputasi itu segalanya. Sekali kepercayaan hancur, pintu-pintu rezeki bakal ketutup rapat. Kenapa? Ya karena nggak ada lagi yang mau berbisnis sama kita. Kutipan ini benar-benar dalam maknanya, dan langsung kena ke prinsip karma berikutnya. Saat kita nyakitin orang lain, entah itu fisik, lisan, atau perasaan, kita tuh sebenarnya lagi nanam benih penderitaan buat diri kita sendiri. Logikanya sederhana, gimana kita bisa berharap bahagia kalau kita sendiri sibuk menebar penderitaan? Nah, sekarang kita bahas kebiasaan yang istilahnya itu nyabotase diri sendiri. Ini tindakan-tindakan yang sering kita lakuin tanpa sadar, yaitu malas dan boros. Analogi ini jelas banget kan? Di dunia yang serba cepat ini, rejeki atau peluang itu nggak bakal nungguin orang yang cuma berharap dan nggak ngapa-ngapain. Hasil itu selalu sebanding sama usaha. Petani yang rajin bakal panen,
Yang males, ya cuma bakal menuai penyesalan pas lihat ladangnya kosong. Males atau suka menunda-nunda, itu sama aja kita sengaja menunda rezeki kita sendiri. Selanjutnya, pemborosan. Percuma kan rezeki datang kalau kerannya bocor terus. Konsep jalan tengah ini ngajarin kita buat seimbang. Jangan terlalu boros, tapi jangan terlalu pelit juga. Pakai untuk kebutuhan, simpan untuk masa depan, dan jangan lupa, bagikan sebagian untuk menanam karma baik. Zaman sekarang, dengan gempuran budaya konsumtif, kebiasaan boros itu bikin kita hidup dalam kecemasan finansial. Kita jadi nggak punya dana darurat kalau ada apa-apa. Ini bukan cuma ngabisin rezeki yang udah ada, tapi juga merampas ketenangan batin kita yang sebenarnya bagian terpenting dari kelimpahan sejati. Oke, kita udah bahas semua penghalangnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya mengubah semua ini? Gimana caranya kita membuka lagi pintu rezeki yang mungkin sempat terhalang? Jawabannya adalah dengan secara sadar melakukan kebalikan dari semua tindakan negatif tadi. Jalan keluarnya itu sebenarnya sederhana dan ada di depan mata kita. Setiap penghalang itu punya penawarnya. Serakah dilawan dengan murah hati, bohong dilawan dengan jujur, malas dilawan dengan tekun. Anggap aja, ini panduan praktis untuk transformasi diri yang bisa kita mulai hari ini juga. Dan mungkin ini inti dari semua obrolan kita. Kita sering banget mempersempit arti rezeki itu cuma soal uang. Padahal, rezeki sejati itu adalah hidup yang berkelimpahan di semua aspek. Kesehatan yang baik, hubungan yang harmonis, dan hati yang damai. Tindakan-tindakan positif tadi, itulah yang akan mengundang semua itu ke dalam hidup kita. Jadi, setelah semua pembahasan kita, pertanyaannya kembali ke kamu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Satu tindakan kecil, satu benih kebaikan, apa yang akan kamu pilih untuk ditanam? Karena dari benih kecil itulah, kelimpahan sejati dalam hidupmu akan tumbuh.